Jekio. Di bawah hujan, jadi saya naik ke dalam. Berisik kalau hujan di bawah tuh. Nggak bisa denger apa, men. Nah, jadi itu kembali lagi ke tadi ya, untuk kita membuat dupa level basic itu, memang itu sebenarnya caranya sederhana. Jadi mulai kita ambil contoh asumsi 1 liter campuran aroma total itu palingan kita tambahin fiksatifnya itu sekitar 100 mili ya, 100 mili, terus kemudian si DEP-nya tuh bisa 50 mili, ya 150. Terus kemudian kita bisa campurkan aromanya, aroma dari sintetis ya. Pengharum sintetisnya itu kita campurin sekitar 100 sampai 150. Nah, itu kan udah 300. Nah, jadi sisanya itu 700 mili si metanolnya. Nah, itu nanti akan kita celupkan ya, bisa celupkan. Nah, kemudian ini sebenarnya ada metode yang kita semprotkan. Nah, metode semprotkan persis seperti kita mengharumkan, pernah nggak sih lihat kalau kita nyetrika baju gitu kan kita perlu pengharum ya, kita ngarumin. Nah, kita perlu yang encer itu aromanya, campuran aromanya. Jadi, untuk menggunakan metode semprot itu juga tergantung dari kelas segmennya, segmen mana mau kita tuju, segmen middle low ya. Biasanya itu ditembaknya untuk produk-produk itu kita encerkannya lagi berarti metanol itu harus campurnya lebih banyak. Jadi misalnya kalau 1 liter berarti dia mungkin bisa sekitar 900 atau 800 mili. Dan sisanya itu si pengharum dari sintetis dan plus fiksatif dan DEP-nya. Nah, itu sebenarnya jadi caranya teman-teman untuk mengharumkan di level basic itu ada banyak cara ya. Jadi memang sebenarnya harus dicoba, harus di-try. Jadi semua orang tangannya berbeda, tekniknya berbeda, kemudian pengalamannya berbeda. Itu sekarang coba kita mulai digging, kita mulai gali pengalaman-pengalaman itu dengan mencobanya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa langsung ambil pengalamannya orang terus langsung tiru plak, nggak bisa juga. Jadi memang perlu ATM-nya, namanya amati, kita tiru ya kita modifikasi. Untuk di level-level basic ini gampang sekali kita melakukannya. Nah, untuk konsekuensinya pasti ada, resikonya pasti ada. Kenapa? Karena semua orang, ini sebentar ya, sebelum saya menjabarkan lebih lanjut, tujuannya saya memaparkan ini sebenarnya bukan untuk mengecilkan semangat teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan bukan untuk mengecilkan semangat teman-teman. Saya sih berharap teman-teman bisa mengeksplor lagi, membuka lagi wawasan, kemudian melihat lagi, mulai menggali lagi ilmu-ilmu, teknik-teknik di pembuatan dupa ini, teknik-teknik di membuat aroma dupa ini sebenarnya sangat luas sekali. Dan itu yang perlu kita jelajahi gitu loh. Kita perlu daya kreasi yang tinggi untuk bisa menjelajahi itu. Jadi ini sebenarnya bukan, oh dupa gitu doang. Enggak, men. Jadi kalau orang yang masih melihat dupa itu hanya sekedar itu doang, tanda kutip itu doang, ya silakan. Kita juga tidak bisa berusaha untuk memasukkan pendapat kita memaksakan lah gitu pendapat kita ke mereka yang sudah punya apa ya istilahnya kacamata kuda ya, dia nggak mau ngeliat toleh kanan kiri, ya terserah kan. Itu pun sebenarnya nggak ada benar nggak ada salah kan ketika kita memang mau membuat sesuatu itu. Nah, tapi intinya ketika teman-teman memang sudah open minded, dan banyak tuh sudah ketika saya mulai upload video saya yang terakhir itu di Dupopedia Channel, banyak kok respon dari teman-teman yang memang sudah mau open minded, dia memang mau membuka pikiran, mau menyerap seperti spons gitu loh, mau menyerap segala macam ilmu dari mana saja dan dari siapa saja gitu loh. Jadi intinya sih saya ingin menyampaikan bahwa ini loh pengalaman saya sudah hampir 14 tahun ini untuk dalam membuat dupa, dan itu juga bukan baku standar yang saya punya untuk bisa berlaku ke semua orang, enggak. Jadi kebetulan saya ingin sharing aja gitu loh, sharing. Siapa tahu saya sebenarnya berharap ada teman-teman yang sudah punya etikat yang sama, punya misi yang sama, itu kita bisa sharing. Apa yang terjadi kalau kita bisa sharing, sering diskusi itu ya kita kolaborasi. Ketika kita bisa membuat kolaborasi yang bagus, kita saling bergandengan tangan, guys. Jadi nggak ada urusan kita saling menjatuhkan. Dengan cara bergandengan tangan,
saya tuh sebenarnya berharap tuh kita bisa membawa Nusantara ini kembali ke kancah internasional tuh, mulai sudah harum gitu loh dengan keharumannya Nusantara, seperti itu. Nah, jadi kembali tadi di level basic ini, karena memang segitu gampangnya orang untuk meniru dan amati, tiru dan modifikasi dia yang membuat. Jadi itu persis seperti dupe halayak ramai gitu loh kan. Dupe yang jadi pertarungannya agak unfair kalau saya bilang, tidak fair ya. Kenapa? Karena itu tergantung dari modal ya kan. Pengambilan orang yang 5.000 liter dengan pengambilan orang yang ngambil seliter, dia ngecer gitu ke toko kimia, itu berbeda harganya. Gimana caranya orang bisa bersaing ya kan? Kecuali teman-teman memang bisa menjaga gitu loh, menjaga brandnya, bisa menjaga komunitasnya, niche-nya, marketnya tertentu gitu loh, sehingga tidak bisa keluar kemana-mana. Tapi rata-rata sih teman-teman yang di middle low, segmennya di middle low itu sensitif sama harga ya kan. Perubahan Rp500 saja udah bergeser. Jadi sampai kapan teman-teman bisa melihat ini sebagai pertempuran yang sehat? Saya sih tidak melihat itu. Sudah beberapa tahun yang lalu saya tidak melihat itu. Bukannya saya menghina ya, tapi saya juga mengalami hal yang sama ketika saya mulai berbisnis dupa. Nah, saya sih berharap ini saya seperti open dialog ya. Saya sedang membuka kesempatan untuk open dialog kepada siapa saja ya. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang di India sana. Mereka membuat perkumpulan, mereka membuat festival dupe. Saya pernah membuatnya di tahun 2012. Festival dupe tujuannya untuk ajang sharing, ajang kita diskusi, ajangnya kita sebagai penggiat bisnis dupa di Nusantara untuk berkompetisi yang sehat, berkompetisi kualitas kita, bukan yang unfair itu tadi, yang pakai kuat-kuatan modal. Apa itu? Ya, saya nggak bisa melihat itu sesuatu yang sehat. Saya dilihat di situ ya. Jadi orang-orang yang baru mulai berkecimpung di bisnis dupa, ya sudah selayaknya Anda mulai mempertimbangkan, mulai berpikir kembali gitu loh, melihat kembali. Kira-kira 5 tahun lagi brand saya bisa bertahan nggak? 10 tahun lagi bisnis dupa saya bisa bertahan nggak kalau saya melakukan hal yang sama? Ya kan? Ya itu yang perlu dipertimbangkan. Saya open dialog kok. Jadi teman-teman bisa diskusi ke saya. Jadi apa sih sebenarnya? Nah, itu yang kita diskusi lebih lanjut. Apa yang harusnya saya lakukan ini ketika Anda sudah memaparkan kan? Tadi saya sudah memaparkan ini loh konsekuensi, resiko-resiko yang akan dialami ketika teman-teman hanya berada di level basic aja. Ya akan ada banyak lagi orang-orang yang ya, kita baru ngomong COVID aja itu sudah banyak kan peluang-peluang yang terbuka lagi untuk teman-teman yang misalnya kehilangan pekerjaan, dia bisa membuka peluang baru di dupa. Ya tentu dia akan melirik di level basic, ya kan nambah lagi ya. Kita sebagai pemain yang memang sudah berkecimpung di sini ya, saya rasa kita tidak perlu kita mengeluh ya kan. Wah ini semakin banyak, ini kondisi susah. Enggak. Nah dikasih ini kok. Kita olah gitu loh. Kita bila perlu agar kita bisa mengoptimalkan pikiran kita, ya duduk, meneng, tenang gitu loh kan. Nikmati nafas gitu. Lihat surrounding gitu, lihat sekeliling kita. Apa yang sedang terjadi gitu, kita bisa tahu gitu kan. Nah, persis seperti ketika kita sudah paham nih teknik-teknik yang sudah saya sampaikan nih, sambil jalan ya coba kita ngomongin nanti di part 3, part 4, part yang lain lah, nanti kita ngomongin masalah teknik-tekniknya. Itu gampang itu sebenarnya, bukan maksudnya menyepelekan loh, enggak. Tapi sebenarnya yang paling pentingnya itu apa? Paling penting itu bagaimana kita bisa sebagai seorang pengusaha atau seorang pebisnis yang bisa melihat itu dari kejauhan gitu loh, sehingga kita bisa lebih cakrawala, kita bisa lebih luas gitu loh memandangnya, lebih wide gitu kan, apa yang sedang terjadi. Tidak
Boleh sih kita fokus, istilahnya kan fokus tuh kita pasang kacamata kuda, fokus. Fokus tuh ada tempatnya. Ketika kita memang sudah yakin bahwa inilah path-nya sukses gue gitu loh, jalur kesuksesannya saya gitu, fokus. Tapi kalau masih dalam penjajakan, masih berbisnis sebelum 1 tahun, berbisnis belum 2 tahun, belum 3 tahun, ya saatnya tetap review. Reviewnya apakah bisnis saya bisa bertahan nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gimana? Gimana perkembangan Dupa di Bali gitu, gimana perkembangan Dupa di luar Bali, gimana perkembangan Dupa di Nusantara. Coba lihat lagi di luar sana, bagaimana perkembangan Dupa di internasional itu sebenarnya sudah digunakan tidak hanya keyakinan tertentu. Itu sudah digunakan oleh banyak pihak, men. Sudah digunakan oleh orang berbeda, culture sudah menggunakan itu sebagai aromaterapi, sebagai untuk bahan media penunjang bagi NLP, Neuro Linguistic Program. Wah, men, udah sampai di situ gitu loh. Nah, kalau teman-teman yang masih belum paham di situ, ayo kita diskusi, rame-rame kita diskusi, saya open dialog ini, open forum gitu, ayo teman-teman. Saya kalah sih sama orang India, sama makannya sama manusia, men. Ya. Dia udah bikin itu dari tahun 50 festival itu. Ya saya udah coba kemarin bikin festival Dupa itu, ya saya inisiatif sendiri kan, coba saya rangkul pemerintah, rangkul pihak-pihak yang ya saya anggap gede ya. Belum ya. Kita masih bermain di ego ya kan. Tapi saya yakin lah gitu kalau teman-teman sudah melihat visinya saya ini bukan visi untuk saya pribadi, tapi men, kita itu dilahirkan di Nusantara. Kita harus bangga jadi orang di Nusantara. Nenek moyang kita tuh sudah menguasai sampai ke Asia Utara, di sana kita menguasai. Kita tuh dulu ditakuti, disegani. Kita bisa bikin begitu kalau kita mau. Semua bidang. Jadi Dupa adalah bagi saya masih menjadi media yang tepat untuk kita bisa mengarungkan Nusantara. Oh ya, saya pengen ngomongin lagi tentang yang di level intermediate ya, untuk teman-teman yang belum punya modal untuk beli mesin. Welcome juga untuk teman-teman mau ongkos cetak ya, jadi bisa beli bahan di kami atau bisa beli bahan sendiri. Terus saya punya serbuk nih, saya punya lengket, saya punya biting, tolong dicetakin. Nanti sebenarnya di level intermediate ini, di level yang middle ini nih, teman-teman bisa mencoba untuk berkreasi ya. Campurkan serbuk garu misalnya, campurkan lagi serbuk you name it lah, serbuk daun mangga yang dikeringin atau tulasi dicacah ya kan, punya bahannya nih, tolong dong dicetakin, kita siap kok nyetak. Jadi nggak perlu untuk berkreasi itu nggak perlu modal yang besar, nggak perlu sampai harus beli mesin ya kan. Ya, saya mencatat sih ada banyak sekali sudah mesin-mesin di Bali yang diimpor dari luar Indonesia, itu nyampe ke Bali itu banyak sekali. Nah, untuk saatnya lah kita kalau bisa sih jangan wasting energi lagi lah kan, kita jangan wasting money lagi, kita jangan buang-buang uang lagi. Saatnya kita optimalkan teman-teman yang sudah mendatangkan mesin itu. Jadi teman-teman yang memang punya mesin terus bingung sekarang mau jual kemana itu produk-produk yang dihasilkannya, bisa kolaborasi dengan pihak kami ya, silakan. Kita bikinkan yang biar bisa kita intinya itu untuk mengoptimalkan mesin-mesin kita, mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki, mengoptimalkan pikiran kita. Ya silakan, saya menyalurkan daya kreasinya teman-teman itu melalui ongkos cetak Dupa ya. Ongkos cetaknya bisa sekitar 6 ribuan itu saya coba publish ya ke teman-teman ya, 6 ribuan. Terus 6 ribu rupiah ya per kilo. Terus teman-teman mungkin sekitar minimal ya 30 kilo lah, bikinnya 30 kilo ya. Terus dari situ coba kita explore lagi ya kan bahan-bahannya. Terus kita coba mainkan. Ya mungkin dari bahan-bahan mungkin saya kasih sekilas info untuk bahan-bahan yang kayak yang bagus ya. Jadi campurannya nggak ada campuran-campuran bil ya, untuk mengurangi cost di biting bambu itu.
sekitar 10 sampai 11.000 ya, tergantung dari ya itu tadi, saya bilang tergantung dari modal ya, bisa belinya lebih banyak, ya lain lagi modalnya. Saya ngambil hitungan ini estimasi kasar untuk teman-teman yang ngecer. Ngeteng, main ngeteng. Tapi ngeteng jangan salah loh, jadi sebenarnya ada banyak, resource yang bisa kita, manfaatkan. Jadi karena banyak itu kita harusnya punya prioritas ya. Tidak semuanya kita head to head gitu loh dengan sesama teman-teman pemain dupa. Jadi kalau bisa ya kita bikin rantai, ada orang yang bikin serbuknya aja, ada orang yang mikirin cara ngolah serbuknya, ada orang yang mikir gimana cara mengadakan beating bambunya yang lebih optimal, yang lebih bagus kualitasnya, ada orang yang bikin beatingnya mungkin. Ini saya udah coba kontak orang teman-teman yang ada di NTT ya, untuk kita coba kolaborasi untuk bikin beating bambu. Nah terus kita bagaimana cara mengharumkannya dengan baik, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara teman-teman yang udah di front line ya, untuk di teman-teman yang di pemasaran, seperti apa cara brandingnya, cara segmentasinya gimana. Jadi dengan cara pembagian rantai itu, kita semua bisa fokus di resource kita masing-masing tanpa kita wasting energi kita untuk mengerahkan segala daya upaya kita semua. Sebenarnya padahal bidang-bidang itu bisa kita collab-kan dengan orang gitu kan, dengan orang-orang yang pemain yang sama, ya kan? Kita juga nggak terkuras energi kita untuk memikirkan besok dia mau ngapain lagi ya, besok tuh pesaing saya mau menggunakan senjata apa lagi. Yang nggak habis energi kita hanya untuk memikirkan kompetitor kita itu ya dirangkul men, sehingga apa ya, energi itu bisa kita collab-kan. Antara energi damai itu jauh lebih awesome, lebih keren jadinya timbang energi kita pakai untuk khawatir, panik gitu, parno gitu kan, takut nanti ini gimana. Masa enak sih tiap pagi begitu terus bentuk isi kepalamu tuh. Sorry, agak kasar. Bawaan emosi jadinya. Karena pernah ngalamin men. Tiap hari bangun tuh, aduh siapa lagi nanti yang akan jatuhin harga gitu loh. Saya gitu loh yang saya lakukan ketika saya masih berada di level basic. Bangun pagi tuh, aduh siapa lagi bisa gak laku dupa saya dengan harga segini gitu. Mikir terus gitu. Tapi memang bukan gimana ya, mikir sih boleh ya kita mikirkan, tapi yang positif gitu arahnya, bukan yang arah-arah yang ketakutan. Apa yang terjadi kita membuat sesuatu tuh dengan dasar emosi ketakutan, ya kan, emosional ketakutan. Apa yang terjadi? Padahal tujuannya kita ini sebenarnya dalam menjalankan hidup ini making your mind pleasant, nyaman. Your mind and your emotional itu pleasant. Nyaman men, nyaman ya kan, dengan nyaman jernih pikiran kita, tenang. Kita tidak berharap masalah-masalah itu hilang ting gitu ya. Dead lu men, udah nyampe di alam sana. Selagi kita masih di dunia ini, kita berharap tetap ada masalah, karena itu bagus itu untuk stresnya. Seperti orang kayak binaraga itu, dia membentuk badannya dengan apa? Dengan stres di ototnya, terus dia memunculkan stres gitu ya. Tapi stresnya itu juga bisa kita kendalikan, ada kadarnya sehingga bisa membentuk otot kita nih kalau kita memang binaraga. Tapi kalau kita di pikiran kita atau di mental kita memang perlu stres itu untuk melatih mental kita agar kita bisa jadi berlian, mamen. Oke, saya rasa gitu aja ya ocehan saya. Lama banget rasanya. Banyak ngocehnya timbang ngomongin tekniknya nih. Ampura lah kalau gitu. Well, saya rasa gitu aja ya guys ya. Pemaparan saya masih perlu saran, komen, kritik apa aja yang sifatnya membangun. Sehingga saya bisa tetap, dan teman-teman tim di belakang saya bisa tetap semangat gitu untuk menyajikan hal-hal yang new gitu, hal-hal yang bisa membangun kita semua. Asik. Saya Inyoman Mahabudi.